Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Ansari, NPM 227210008. Pada video ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Pada pertemuan ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai materi macam-macam kewarganegaraan. Sebelum kita melanjut kepada materi mengenai macam-macam kewarganegaraan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu kewarganegaraan. Setelah kita mengetahui apa itu kewarganegaraan, barulah kita melanjut kepada macam-macam kewarganegaraan itu. Dan sekarang kita harus mengetahui dan membahas seberapa penting sih asas kewarganegaraan itu. Mengapa kita harus tahu mengenai konsep kewarganegaraan? Dan selanjutnya kita harus mengetahui seberapa penting sih asas kewarganegaraan ini. Jadi sesuatu itu ada keberadaannya karena memiliki fungsi. Apabila dia memiliki fungsi, pasti dia memiliki kepentingan. Jadi selanjutnya marilah kita bahas mengenai apa sih itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan biasa dikenal dengan kata istilah citizenship yang memiliki arti adalah hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya. Konsep dari kewarganegaraan ini adalah seseorang telah terikat pada negara apabila dia telah memiliki kewarganegaraan. Misalnya, ada seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan. Jadi, dia harus menjalankan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya. Jadi, contohnya, apabila kita memiliki kewarganegaraan Indonesia, berarti kita telah memiliki hubungan atau ikatan yang erat antara Indonesia. Dan setelah itu kita harus menjalankan apa yang sudah seharusnya diwajibkan dan kita harus memenuhi hak kita sebagai kewarganegaraannya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai apa sih asas-asas kewarganegaraan itu dan seberapa pentingnya asas kewarganegaraan itu, mengapa harus ada asas-asas kewarganegaraan? Apa pentingnya asas kewarganegaraan itu? Asas kewarganegaraan dapat mengatur terkait hak dan kewajiban setiap warga negara dalam suatu negara dan agar warga negara tersebut tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini banyak negara, jadi fungsi dari kewarganegaraan itu agar kita mengetahui bahwa seseorang itu dijatuhi atau memiliki kewarganegaraan yang mana. Dengan adanya kelahiran dan konsep keturunan, jadi kita mengetahui dan tidak bingung bahwa seseorang itu mempunyai kewarganegaraan yang mana dan dijatuhi oleh kewarganegaraan yang mana, jadi dia dapat memilih kewarganegaraan A atau B. Itulah mengenai pentingnya ada asas kewarganegaraan. Sekarang kita lanjut, sebenarnya ada berapa asas-asas kewarganegaraan. Jadi, jika dilihat secara umum, asas-asas kewarganegaraan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, jadi dari kedua macam asas kewarganegaraan ini, mulailah terbentuknya kewarganegaraan seseorang. Apakah kewarganegaraan itu mengikut pada orang tuanya atau dalam hal lain dalam konsep keturunan atau dari konsep kelahiran di mana ia dilahirkan? Nah, sekarang kita akan membahasnya secara detail. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau asas yang berdasarkan orang tuanya atau berdasarkan keturunannya. Jadi misalnya, orang tua kalian berasal dari Korea, jadi secara otomatis dan secara langsung kalian itu memiliki kewarganegaraan Korea. Kenapa? Karena di negara Korea itu menganut asas ius sanguinis, yaitu asas berdasarkan keturunan atau asas pertalian darah. Jadi kalau misalnya orang tua kalian memiliki kewarganegaraan Korea, sementara kalian ingin berkewarganegaraan Brazil, itu tidak boleh, karena di Brazil itu menganut asas ius soli, yaitu berdasarkan asas tempat kelahirannya. Jadi intinya pada asas ius sanguinis ini seseorang itu harus mengikut kepada orang tuanya, yaitu berdasarkan keturunan dan pertalian darah. Jadi contohnya seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya berwarga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A.
Di sini ada beberapa negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang pertama itu ada Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Kroasia, Inggris, Irlandia, Islandia, India, Italia, Jepang, Jerman, dan Polandia. Dan masih banyak lagi negara-negara lain yang menganut asas ius sanguinis. Selanjutnya asas ius soli. Nah, kalau dia asas ius soli, dia merujuk pada tempat kelahiran. Jadi asas ini menetapkan bahwa keluarga negaraan seseorang itu berdasarkan dari tempat kelahirannya. Di sini tidak dilihat walaupun ibunya orang Korea, tapi dia lahir di Brazil, otomatis dia akan juga mendapatkan keluarga negaraan Brazil, karena Brazil menganut konsep ius soli. Jadi anak yang terlahir di negara Brazil otomatis akan mendapat keluarga negaraan Brazil. Selanjutnya kita lihat contohnya. Seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Contohnya lagi, seorang anak lahir di negara Brazil, walaupun orang tuanya orang Korea, otomatis dia akan mendapatkan keluarga negaraan Brazil. Selanjutnya di sini pun ada beberapa negara yang menganut asas ius soli. Yang pertama ada Argentina, Amerika, Brazil, Kanada, Kamboja, Costa Rica, Panada, Peru, Pakistan, Garuda, Guyana, dan Bangladesh. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Mari kita pahami dan kita mengerti mengenai asas-asas kewarganegaraan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.